Halo, perkenalkan nama saya Cila. Saya umur 9 tahun, saya kelas 3. Hobiku itu dance, modeling, musik. Cita-cita saya mau menjadi artis yang terkenal. Mata pelajaran yang saya suka bahasa Inggris dan gurunya Miss Yuli. Kenapa aku suka bahasa Inggris? Karena ada papaku yang ngajarin aku bahasa Inggris dari kecil. Saat pandemi ini, sekarang belajarnya pakai Google Meet dan di sana nyaman banget seperti kita lagi ada di sekolah. Dan kita juga masih bisa bertemu dengan teman-teman yang lain, bisa bermain dengan teman-teman yang lain, bisa belajar juga, dan bisa Google Meet bareng. Kita tidak hanya diberi tugas, tapi kita juga didampingi oleh guru-guru kita sampai kita mengerti. Terima kasih guru-guruku sudah sabar dan baik, walaupun masih pandemi seperti ini. IMB itu malah bisa dibakat. Biasa lombanya itu ada di Lipo Plaza Batu. Aku pernah menampilin dance, pernah menampilin musik, sama nyanyi. Kalau yang dance, yang grup itu dapat juara 2. Kalau yang musik itu nggak sama sekali, tapi gak. Kalau yang nyanyi itu pas itu juara 2 juga. IMB itu penting karena kita bisa mencari bakat kita dan kita juga bisa mencari apa yang kita suka, dan kita juga bisa berkompetisi dengan teman-teman yang lain. Prestasi saya saat saya lagi di luar, prestasi saya yang pertama dance, itu ada di Ramayana, juara 2. Dan ada juara fashion juga di Bandung, juara inti 3. Dan masih banyak lagi. Hai teman-teman, pendaftaran untuk siswa-siswi baru sudah dibuka loh. Good spiritual, good karakter, good academic. God bless you. Shalom anak-anakku yang terkasih dan juga Bapak Ibu Guru yang ada di rumah dan juga yang ada di sekolah. Dan saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu dengan kasih Ibu Hayu yang akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap
tangan Tuhan yang boleh menopang kami, setiap kasih Tuhan yang boleh terjadi atas hidup kami. Kami boleh ada sampai hari ini karena berkat kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kami akan datang kepadamu Tuhan, kami akan memulai beribadah, kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan menjamah kami semua, biarlah sukacita dari surgawi boleh melimpah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Siap memuji nama Tuhan, saya undang semuanya bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan Kasih Allah Tak Berkesudahan. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan Tuhan Yesus adalah perisai dalam kehidupan kita. Amin. Kita pujikan sekali lagi Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Semua
beri tepuk tangan untuk Tuhan yang hidup. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita akan katakan, meskipun kita tidak mengerti apa yang akan kita alami, tapi Tuhan tetap menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Oh, oh. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganmu datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi dengan iman katakan, haleluya Yesus. Itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama masuk di dalam ibadah raya pada hari Jumat. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan,
Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang menghadap ke hadirat-Mu. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami hingga sampai pada saat ini. Terima kasih Bapa. Apa yang terjadi di dalam kehidupan masing-masing kami tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Dan sebagai wujud penyertaan Tuhan pada pagi hari ini, kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan memberkati perenungan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya memberikan tema renungan pada saat ini adalah menjaga komitmen sampai pada tujuan. Saya ulang sekali lagi, menjaga komitmen sampai pada tujuan. Adapun bacaan pada pagi hari ini terambil dari beberapa. Yang pertama adalah dari Roma 12 ayat 1. Saya ulang, Roma 12 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, berbicara mengenai komitmen, pada pagi hari ini kita akan belajar dari Paulus, di mana Paulus adalah menjadi teladan dalam berkomitmen melayani Tuhan. Beliau menyampaikan jika kita hidup adalah kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati, mati milik Tuhan. Untuk itu, Paulus mengingatkan kita semua di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 yang demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam bacaan Roma 12 ayat yang ke-11 tadi, Paulus mengingatkan kepada kita semua supaya kerajinan kita tidak kendor. Biarlah roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan, supaya kerajinan kita tidak kendor, maka dibutuhkan sebuah komitmen. Apa itu komitmen? Adalah janji yang menyatakan kesanggupan untuk melakukan sesuatu secara terus-menerus dan berkesinambungan. Saya ulang sekali lagi, apa itu komitmen? Adalah suatu janji yang menyatakan kesanggupan untuk melakukan sesuatu secara terus-menerus dan berkesinambungan. Banyak
orang seringkali melakukan sesuatu di awalnya itu memiliki semangat yang menggebu-gebu. Tetapi di dalam proses yang ada, ketika mendapati suatu persoalan atau permasalahan, semangatnya menjadi kendor. Yang akhirnya sedikit demi sedikit itu menjadi luntur. Dengan berbagai alasan yang dipakai, mungkin kalau pelayanan untuk menolak pelayanan atau tugas-tugas tertentu secara halus. Pada pagi hari ini kita diingatkan oleh Paulus supaya kita itu memiliki sikap konsisten, komitmen yang tinggi. Artinya di dalam kehidupan kita itu harus komit. Ketika awal kita mungkin mau masuk sekolah daring, aku harus tetap semangat dalam sekolah daring ini. Maka itu harus dipelihara. Meskipun di dalam proses banyak mengalami rintangan atau hambatan. Contohnya, pada saat ini kehidupan kita itu tidak bisa lepas dari HP, di mana di HP itu banyak menawarkan banyak hal yang seringkali itu menggoda kita ketika kita mau masuk di dalam pembelajaran atau pekerjaan tertentu. Entah kita membuka WA, Instagram, atau YouTube, atau lebih dari itu mungkin game. Yang akhirnya kita lupa waktu bahwa kita sebenarnya punya tujuan pokok yang didasari oleh komitmen yang kita buat tadi. Dengan itu semua akhirnya pekerjaan yang kita targetkan tidak terpenuhi. Terus kita bilang, besok masih ada waktu. Kita lanjutkan gamenya sampai tengah malam. Atau bahkan sampai pagi yang besoknya itu ketika mau bangun kesulitan padahal harus ikut Zoom atau Google Meet atau yang lain sebagainya. Ketika dalam kondisi seperti itu kita harus ingat akan komitmen awal. Bahwa kita harus menjaga komitmen sampai tujuan kita itu tercapai. Untuk itu di dalam 1 Korintus 15 tadi, ayat yang ke-58, Tuhan ingatkan kepada kita semua. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Artinya itu tidak hanya secara fisik kaki kita berdiri teguh, tidak goyah. Tetapi komitmen yang telah kita buat tadi itu tidak tergoyahkan oleh apapun. Dan di situ dilanjutkan, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Untuk menjaga komitmen ini kita tidak bisa berjalan sendiri. Maka kita harus bersekutu dengan Tuhan. Karena dengan bersekutu dengan Tuhan, apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Untuk itu, ketika kita mungkin di awal itu sudah komitmen untuk melakukan sesuatu dengan berlari, maka di dalam Filipi 3 ayat 14 diingatkan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mungkin kita belajar dari pelari yang menang ketika dia ikut lomba lari. Itu adalah
menjaga komitmen sampai pada tujuan ketika selama dia lomba entah lari jarak pendek ataupun sekian kilometer. Itu dia menjaga komitmennya, kemudian selain menjaga komitmennya itu konsisten. Terutama pelari 10 kilometer. Dia tidak mungkin ketika mengawali itu, dia begitu menggebu-gebu, larinya begitu cepat. Kemudian setelah menjelang finish, akhirnya dia kelelahan. Maka di sini yang perlu dijaga juga konsisten. Pelari itu akan santai berlari, dia sudah punya hitungan waktu. Dalam 10 kilometer saya harus menempuh sekian menit, sekian detik, kemudian untuk itu maka langkah yang harus saya lakukan adalah seperti ini. Begitu juga dengan kita. Mari, ketika kita mengawali sesuatu, kita sudah punya komitmen, kita jaga komitmen kita itu sampai pada tujuan. Jangan sampai kita itu terjatuh ketika di dalam perjalanan. Karena memang selama perjalanan banyak godaan. Dan biasanya mengawali itu lebih gampang. Tetapi bagaimana untuk mempertahankan apa yang kita awali, itu yang susah untuk mencapai tujuan. Anak-anakku serta Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terlebih anak-anakku. Ketika kalian sekolah, pasti punya tujuan. Dan kalian pasti punya komitmen untuk mendapatkan sebuah nilai. Untuk itu yang perlu kalian lakukan, selain komitmen yang sudah kalian buat, bagaimana secara konsisten kalian menjaga komitmen tersebut sehingga tujuan itu bisa tercapai. Dan perlu kita ingat, seperti di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, jangan lupa bersekutu dengan Tuhan. Kenapa? Di situ disebutkan, karena bersekutu dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Untuk itu, pada pagi hari ini, saya mengajak saudara-saudara semua untuk menjaga komitmen yang sudah dibuat. Untuk menjaga komitmen tadi perlu konsisten. Dari waktu ke waktu kita jaga. Ketika kita mulai mengendor, ingat akan komitmen kita semuanya. Pada saat ini untuk belajar daring tantangan cukup berat. Tetapi ketika kita sudah komitmen, artinya kita tidak berjalan mengikuti apa adanya, tapi karena didasari oleh komitmen yang kuat. Belajar offline maupun online itu bisa mencapai tujuan yang kalian harapkan. Untuk itu, pada saat ini kita juga diingatkan, kita tidak bisa hanya jalan santai saja. Kita harus berlari. Kenapa? Karena orang-orang luar sana sudah berlari sedemikian rupa. Kalau kita jalan santai atau duduk atau tidur, kita akan ditinggal oleh mereka. Ingat, sebagai siswa, kalian adalah merupakan generasi emas. Generasi emas bangsa Indonesia ini jangan sampai emas yang diharapkan oleh bangsa Indonesia ini justru kelak menjadi sampah. Ini akan merugikan kalian sendiri, keluarga, juga bangsa dan negara. Selamat berproses, selamat menjaga komitmen secara konsisten sampai pada tujuan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan, ketika kami semua belum memiliki komitmen, dengan firman-Mu ini kami menjadi orang-orang yang memiliki komitmen untuk mencapai tujuan. Begitu juga Tuhan, untuk kami yang sudah punya komitmen, biarlah kami secara konsisten untuk menjaga komitmen tersebut. Memang ini bukan hal yang gampang. Di era pandemi ini banyak tantangan, rintangan yang kami hadapi. Tetapi Tuhan, seperti firman-Mu di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Tuhan mengharapkan kami semua untuk berdiri teguh, tidak goyah. Selalu bersekutu dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena ketika kami melakukan itu semua, jerih payah yang kami lakukan itu tidak sia-sia. Tuhan, pada saat ini pun kami mendapat teguran dari Engkau. Bagaimana supaya ketika kami sebagai generasi emas ini, kami tidak santai-santai, kami tidak tidur-tiduran, kami tidak duduk manis, tetapi kami berlari sedemikian rupa. Karena kalau kami tidak melakukan itu, yang di luar sana sudah berlari begitu jauh. Untuk itu biarlah melalui Roh-Mu yang kudus, Engkau memberikan kemampuan buat kami semua, supaya kami bisa berlari untuk mencapai tujuan itu. Pada saat ini kami berdoa untuk anak-anak kami yang ada di rumah, yang ada di asrama. Tuhan memberkati anak-anak kami. Beri kesehatan buat anak-anak kami pada masa pandemi ini, Bapa. Supaya dengan kesehatan mereka bisa mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah Immanuel. Kami juga berdoa untuk para orang tua. Biarlah Bapa memberkati orang tua anak-anak kami ini. Mereka pada saat ini menjadi guru di rumah. Dan biarlah Tuhan memberikan roh hikmat kebijaksanaan, memampukan orang tua untuk mendidik anak-anak kami di rumah. Berkati juga finansial perekonomian mereka. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu guru Tuhan. Staf yang ada, Tuhan memberkati Bapak Ibu guru, staf yang ada di Immanuel ini. Biarlah Tuhan tetap menopang kami, memberikan kekuatan, kesehatan buat kami semua untuk melayani Engkau di tempat ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami. Semuanya hanya kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus membimbing, menyertai kami semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.